ditolak sampai gitu-gitu kan. Dan itu ya ngajuinnya juga nggak mudah kan. Iya, dia nggak percaya. Muka-muka tua ada ini aku. Dewasa, jangan bilang dewasa, bukan tua. Lemot banget ini. Pakai tangan makanya. Iya loh, aku malah kalau makan ya harus kalau bisa pakai tangan. Masa aku nggak cocok kalau umuran 99? Enggak. 30 tahun? Pinjol dulu ya. Mungkin. Sumpah, wajahmu mau dipakai pinjol? Karena udah punya istri juga boleh manggil sayang berarti. Iya ya, bisnis viral, iya, bisnis ini kontak person gitu. Followersmu cuma 5.000, nggak usah. Episode kali ini dengan bintang tamu perempuan yang sangat cantik sekali dan juga berasal dari Surabaya. Oke, kita sambut Tarisa Della. Halo Della. Gimana? Lama ya Della kita nggak ketemu? Iya, lama banget. Terakhir kapan ya? Terakhir kita ketemu itu Ada mungkin setahun, 2 tahun? 2021. Pokoknya aku belum 2 nikah tahun deh. ya, iya. 2 tahun yang lalu. Aku kenal kamu itu waktu aku masih bujang, sampai sekarang udah punya istri. Kamunya? Debat. Masih? Belum ya? Belum. Terakhir aku ketemu sama Della itu masih dengan ya itulah. Ya, masa lalu lah. Dengan masa lalunya lah. Del, namamu itu Tarisa Della memang? Tarisa Della Afriska. Tarisa Della Afriska. Aku manggilnya? Bebas, Della boleh, Tarisa boleh. Tapi karena udah punya istri. Karena udah punya istri juga boleh manggil sayang berarti. Sayang, bebas soalnya katanya bebas. Tarisa Della, aku manggil Della. Iya. Kamu kelahiran berapa sih, Del? Aku 2001. Seangkatan berarti kita. Gitu. Kita seangkatan berarti. Aku kakak tingkatmu 2 tahun. Oh, gitu. 99 aku, 99. Aku 99. Masa aku nggak cocok kalau umuran 99? Enggak. 30 tahun? Aku kelahiran 95, Del. Jauh banget ya kita ya? Jauh banget. Jauh Berapa tahun banget berarti ya? bedanya? 6 6 tahun. 6 tahun, tapi nggak apa-apa lah ya. Kata-kata kalau aku lagi bergabung dengan anak-anak muda itu ngerasa masih jiwa mudanya masih bisa. Tapi kalau kumpul dengan yang seumuran itu rasanya kayak mikirin sholat agama gitu. Kamu tuh sebenarnya sibuknya sekarang itu apa, Del? Ya, sibuk kuliah sih kemarin-kemarin. Kuliah ya? Iya, kuliah aja. Semester? Kuliah sama ya ada job-job gitu-gitu. Sekarang aku semester 9, mau naik 9. Semester 9. Loh, telat dong? Iya, telat dong kuliahnya. semester, Telat iya. 1 semester enggak apa-apa. Kemarin sempat skip 1 semester kan. Oh, karena cuti. Sakit, iya. Nggak cuti sih. Sakit. Kebetulan iya. Kebetulan sakit. 1 Sakit. semester. Itu aja sampai hampir 2 bulan itu aku sakit. Nggak apa-apa. Soalnya Kan. ini Del, kalau kuliah itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak salah kan waktunya yang dikasih kan 7 tahun ya? 7 tahun. Jadi Terus mau sampai dimaksimalin enggak lah, kalau bisa di ya. selesaiin. Selesaiin cepat. Kamu ambil jurusan? Aku hukum. Hukum. Kalau hukum itu kebanyakan pilihan orang tua nggak sih? Oh bener ya? Bener? Ya, lumayan ya sih. Soalnya Karena aku juga pilihan orang tua. pilihan orang tua juga. 4 temenku itu dia dihukum itu semua rata-rata pilihan orang tua. Orang masuk dokter ataupun masuk hukum di sisi lain memang profesi keluarganya ya, tapi kadang-kadang dia masuk ke situ itu pasti ada dorongan dari keluarganya. Ternyata kamu juga Aku juga. susah. Karena memang. ya kakekku kan di hukum kan. Jauh ya kakeknya. Papa Papa ya swasta. oh ya swasta. Berarti yang cuman background hukum cuman kakek aja. Selebihnya nggak ada. Terus hukum itu larinya ke kuliahnya susah nggak sih? Ya susah-susah gampang sih.
ngapalin pasal-pasal gitu? Banyak orang yang kayak apa ya, mikirnya kayak kalau dihukum kan ngafalin pasal, sebenarnya enggak juga. Yang penting ngerti, paham isinya aja gitu. Oh, jadi nggak melulu tentang enggak ngafalin beberapa pasal gitu, enggak. Cuman paling nggak tahu lah ya. Ngerti ya dasarnya. Biasanya kalau orang hukum berani-berani. Kamu pernah nggak ketilang? Ada kan biasanya ketilang, orang yang ditilang ternyata anak hukum, dia ternyata lebih pintar daripada polisinya. Di TikTok itu biasanya kayak gitu. Makanya ya, aku belum pernah sih. Iya, janganlah. Maksudnya kalau memang salah ditilang ya, ya udahlah salah. Gitu. Kita harus taat hukum. Benar sekali. Bohong banget ya taat hukum. Berarti kedepannya mau jadi ke lawyer? Enggak, pengennya notaris. Oh, notaris. Pengennya, iya. Itu masuknya apa? Jurusan di hukum itu ada apa aja sih? Ya, aku hukum, manajemen soalnya. Hukum itu ya hukum, terus lintasnya ada yang perdata, pidana gitu-gitu. Kalau perdata lebih ke notaris gitu-gitu. Kalau pidana itu lebih ke lawyer, gitu aja sih. Kalau pidana lebih ke lawyer. Kalau perdata ke notaris. Lebih ke notaris ya. Kamu berarti pilih yang ke perdata. Iya, aku perdata. Notaris. Bener-bener mau arah karirnya untuk ke notaris. Pengennya, doain aja lah lancar semuanya. Keren ya. Cewek notaris, cewek dokter, nggak ngerti ya tapi harus ambil S2 juga kan kalau notaris. Wajib? Wajib dong. Nggak bisa S1 terus? Nggak bisa. Kan profesi juga itu. Jadi sama kayak kedokteran gitu kan, harus ambil kedokteran apa gitu. Ya kan nggak tahu, aku cuman pemasaran loh, bayangin dah. Aku cuman kuliah di Unmu, pemasaran lagi, wis nggak berbobot wis pokoknya. Kalau dibandingin sama aku berarti harus kuliah lagi, mau nggak mau. Nanti masih belum nggak sampai di situ aja, jadi ya penempatan juga. Setelah S1-nya nggak bisa dipakai berarti, meskipun setelah lulus ya, S1? tetap langsung. Kalau mau notaris ya? Mahal berarti kuliah hukum itu lumayan panjang ya. Berarti tak doain jadi notaris. Tak kirain kamu mau terjun beneran jadi selebgram. Enggak ya? Enggak sih. Tapi aku pertama kali kenal kamu itu kan, inget gak sih pertama kali, bukan foto kenalnya ya, maksudnya pertama kali bisa kontak sama kamu tuh inget gak? Kamu DM deh kayaknya Pak. Kayaknya ya. Aku DM ya? Iya, kayaknya. Kayaknya aku DM. Karena masih ada sih, aku nggak. Lu masih ada? Masih ada. Masih DM-nya ya langsung mau namarin buat ini, buat shoot. Nakal anjir nih Fikar ya. Nakal banget ya. Kayaknya banyak ya yang di DM ya. Enggak, tapi memang waktu itu kan lagi mau bikin clothingnya mau itu, akhirnya DM. Terus masih jalan clothingnya? Clothingnya spesialis giveaway. Jadi setiap habis giveaway, habis itu nutup, bikin lagi katalog baru, giveaway lagi, tutup. Enggak sih. Kemarin sempat buka store. Aku udah cerita nggak aku buka store? Belum. Aku buka store 2 kali. Yang kedua ini wis nggak tak lanjutin. Yang satu itu aku buka store sama coffee shop di Gresik juga. Waktu yang pertama kali foto katalognya sama kamu itu udah buka store yang pertama. Dan terjun bebas karena ternyata tidak sama seperti clothingku yang pertama. Habis itu bikin store lagi dengan harapan bisa itu terjun bebas lagi. Sampai akhirnya ya udahlah kita fokus di media aja, kan sebenarnya kan ada clothing store, ada media. Jadi yang clothing store udah dihapus aja, kita fokus ke media aja. Aku mau membangun media ya, download lah anak-anak ini. Ini semuanya tak download semua dari Google Chrome, anak-anak. Berarti aku DM kamu ya? Kalau nggak salah ya. Pakai Orchid ya? Nggak mungkin dong pakai. Oh, pakai Fikar ya? Pakai Fikar sih. harusnya ya. Ya biasanya template ya. Halo, aku Fikar. Ya, dari ini gitu. Oh iya, bener berarti. Gitu sih. Bisa ditiru loh. Harusnya. Sumpah ampuh. Tapi niatnya kerja beneran, aja niat modus. Ya oke, biasanya niat modus soalnya. Iya, aku tuh waktu itu scroll dari anak-anak Surabaya, nemu dari kayak tek-tekan di Surabaya lah, terus temen-temen kampusnya Rafli lah, sampai nemu Instagrammu nggak di private sih waktu itu. Jadi aku bisa melihat fotomu sampai bawah. Saya coba tak hubungin, kalau dia mau nanti
kita ketemu di posisi jauh. Akhirnya kita hubungin. Pertama kita foto di bandara. Oh iya, bandara. Ya itu foto itu pertama. Masih sama baju ini kan kayak Polo. ya? Pakai polo shirt sama kemeja. Kemejanya waktu itu kita syuting di sini. Tuh terus udah bilang, iya mas bener itu bukan temenku. Aku tahu dia. Dia bilang dia ketemu di tempat klub. Bar Atau klub? Bar lah. Ya, oke lah kita bilang di bar. Ketemu di bar. Kamu sama temennya. Tapi kan aku nggak tanya-tanya. Dia cuman menegaskan bahwa. Agak lupa sih aku sebenarnya. Oh saking banyaknya ya? Nggak gitu. Nggak, kok bisa loh? Baru 2 tahun loh. 3 tahun yang lalu berarti. Udah lupa. Tapi kamu pacaran sama ini 4 tahun. Enggak sampai 4 tahun. 3 tahun jalan. Akhirnya kita foto. Videomu yang pakai baju peach yang kamu bawa kamera-kameraan itu yang dinotis sama anak-anak temenku, anak-anak Gresik. Siapa? Kok nggak ada di tag-nya? Itu yang shoot yang di Juanda bandara ya? Di bandara yang pakai baju itu. Menurut aku ya, dengan umur kelahiran 2001 dengan foto itu memang nggak gambarin anak kelahiran 2001 sih Del. Kenapa? Ya maksudnya kelihatan lebih coba dewasa ya. gitu ta. Coba kamu ngelihat Dela pertama kali lihat foto yang pernah tak tunjukin. Ah ini David kelahiran berapa coba? Dia nggak jauh-jauh. Dia kelahiran 98. Dia pertama kali tak bilang besok aku syuting sama ini bilang. Terus? Mbaknya asli mana? Terus tak bilang dia itu masih bawahanmu. Dia 98. Dia kalau nggak salah di bawahanmu. Masa ini 2000? Iya dia nggak percaya. Muka tua ta ini aku. Dewasa, jangan bilang dewasa, bukan tua. Dewasa. Ya mungkin karena make up juga kali ya. Mungkin karena make up juga. Itulah Bung Mimin. Tapi karena banyak yang suka dari talentnya tapi nggak suka bajunya, akhirnya aku ngajak foto lagi itu yang kedua. Kalau posisi kita foto di sini sama di Superindo ya? Superindo. Boleh nggak sih Superindo? Iya Superindo, nggak apa-apa. Superindo. Kenapa? Iya aku difotoin dia waktu aku lagi itu sama Dela. Tapi kamu satu-satunya talent yang bikin cewekku jelas loh Del. Ya dah. Ya ampun aku tuh ngapain? Enggak, karena ngelihat kayak mungkin dia ngelihatnya kayak aku seneng banget foto sama anak ini. Terus aku tak bilangin. Kan kebetulan beberapa kali photoshoot dia kebetulan nggak bisa ikut. Yang pertama nggak ikut. Oh dia juga ini juga. Bukan nggak ikut nemenin. Oh. Nggak ikut nemenin. Yang pertama nggak ikut. Terus yang kedua aku pernah cerita kalau aku nemuin inget nggak? Aku itu mau nyamperin dia keluar waktu kita ketemu di stasiun. Oh ya. Aku waktu itu ngomong kalau aku kemana? Iya toh mau pergi ke Jogja. Itu kan nyamperin dia. Terus kan aku nge-pub ya aku masih ketemu. Ini bukannya yang kemarin gitu kan. Iya, dia tak bilangin dia sama cowoknya, nggak percaya. Ini cuman kerjaan loh, nggak usah pakai cemburu-cemburu gitu lah. Dan nikah aku. Terus habis itu yang ketiga yang di Milos Peace itu. Oh itu udah nikah yang di belum ya? Oh belum ya? Belum lamaran juga ya? Belum lamaran, belum nikah. Masih bebas. Pantesan dia sekarang udah dibiarin ya. Dia tahu dan dia terjebak aku tuh. Tapi kamu memang ini ya. Cukup jadi trending topik Facemu di kalanganku waktu itu. Ini model tau? Enggak, bukan model. Tapi kamu bukan loh. Aku dulu model. Oh iya? Ya, bahkan dari belum sekolah sih aku dulu. Ikut sekolah modeling? Iya, sekolah modeling. Manajemen gitu. Cuman waktu itu sampai di mau SMP kalau nggak salah. Itu dipindah ke Jakarta aku. Mau dipindah ke Jakarta. Cuman karena aku masih beratin keluarga sama sekolah kan. Akhirnya putus.
Berarti modelnya SMP. Dari sebelum sekolah udah model. Gimana sih sekolah? Maksudnya gimana? Model kecil maksudnya kayak Iya, gimana? yang model kids gitu tuh loh. Itu sampai di SD. Tapi konteksnya sekolah model. Iya, sekolah model. Dan udah ada manajemennya juga. Udah dari dulu udah ada. Ngejob juga. Apa? Waktu kecil model apa berarti? Jadi apa yang ngejob? Kasih beberapa Iya, contoh. fashion, baju-baju gitu tuh. Brand-brand baju anak kecil waktu itu. Oh ternyata model beneran ya? Iya. Tapi di Instagrammu nggak menunjukin kalau kamu model. Kamu cuma Tarisa Della yang cantik dan hits banyak followersnya. Udah itu. Kayaknya aku waktu dewasa pertama kali ngajak photoshoot aku bukan. Apa yang Atau sebelum-sebelumnya udah pernah foto Oh, baju? udah banyak. Tak kirain aku yang orang Cuman ngajak emang photoshoot. jarang buat di-upload di Iya nggak Instagram, ada. di IG-ku ya, emang jarang. Emang jarang. Karena aku lebih ke Ngulangin. apa ya, talent sih. Maksudnya kalau talent kan ya udah buat apa ya? Buat misal kayak brandnya dia ya, buat Iya. brandnya dia aja. So. Berarti sebelumnya udah model dan Iya, aku bukan, tak kirain aku di Mas GR loh. Aku kemarin sempat bilang kayak Eyok, aku itu yang pertama kali deh ngajak Della untuk Iya. photoshoot produk. Ternyata enggak loh. Udah Iya, nggak ada di emang Instagram. enggak. Tapi kamu kepengen dikenal sebagai apa sih Del? Kalau dari Instagram profesinya Ya udah biasa aja bisa sih. aja. Iya. Memang nggak pernah mau mengarah. Dulu sempat terjun ke endorse ya, cuman kayak Oh sempat. cuman kayak kok kayaknya bukan passion ya gitu. Masa? Nah. Baru kali ini ada orang jadi selebgram bukan passion? Nggak pinter ngomong juga satu, nggak pede juga gitu sih. Tapi lumayan kan? Kurang deh, iya, Lumayan. lumayan. Jadi sekarang lebih ke Ada 10 kali endorse? ada dapet pernah. 10 kali endorse. Harusnya waktu masih endorse tuh langsung di-upin gitu. Ya cuman Nggak passion. iya. Jadi lu sekarang lebih ke ya foto-foto. Ini ada anak yang followersnya banyak tapi nggak fashion. Ada banyak anak yang followersnya dikit udah berani nampilin di bio-nya. Aku punya sumpah. Apa nampilin di bio-nya apa? Iya ya, bisnis CV, apparel, iya, bisnis contact ini person. kontak person gitu. Followersmu cuma 5.000. Nggak usah. Oh, siapa itu? Nggak ada. Ketika ketemu, kamu udah jadi artis. Mentang-mentang waktu itu aku yang ngefotoin. Sumpah itu beneran, fun fact, aku gak bohong. Ngomong-ngomong soal Instagram sama followers ya, kamu mengikuti nggak kalau sekarang centang biru itu bisa dibeli? Iya, aku sampai kayak Ya apa ya, Allah. maksudnya kasihan juga yang orang yang emang beneran dapat gitu loh, karena Kayaknya juga kamu- dia usaha juga kan. Nah. Buat dia dapat centang biru. Dulu kan ada kalau- sampai yang ngajuin, terus ada yang sampai ditolak, sampai gitu-gitu kan. Dan itu ya ngajuinnya juga nggak mudah kan. Gak mudah, harus verifikasi bener-bener nunggu berapa lama, Terus ada berapa. kayak ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang Bener. harus dijawab, pengalaman-pengalaman. Setauku sih gitu sih. Sekarang cuma 130.000 loh per bulan. Nah itu loh, ini 130. segampang itu kan jadinya sekarang. Sempat kepikiran nggak, Del? Enggak lah, nggak Wah. ada. IG ku aja aku private. Centang biru. Teman-teman ada yang kepikiran nggak sih untuk jadiin Instagramnya centang biru? 130.000 per bulan. Centang biru sekarang Kemarin aku- diperjualkan. Terus kemarin aku lihat berita di Vokatif kalau nggak salah itu udah Vokatif, sampai iya. 10 triliun karena 10 dia triliun. buka usaha buat Loh iya ini ngomongin centang biru ini beli. 130.000 Lemot per banget bulan, ini. katanya si Pak. Iya, jadi centang biru itu kemarin itu aku nyoba kan. Kan aku mikir ya, aku dulu waktu mau ngecentang biruin susah Iya. banget, harus bikin YouTube, harus bikin konten Ada yang sampai sebanyak-banyaknya. bertahun-tahun baru di Bahkan sampai bertahun-tahun karena butuh validasi centang biru kan. Ternyata bisa. bisa beli. Itu masih belum ngerti ya kalau misal dijual. Jadi Oh, bisa beli. belum. Tak kira beneran anak ini itu effort gitu loh. Terus habis itu aku lihat di Vokatif satu. Yang kedua, aku klik edit profil, di bawah sendiri akun edit profil itu ada verifikasi Meta. Aku klik lah verifikasi Meta. Udah tuh ada muncul Fikar Dehan, terus ada centang biru 130.000 pembayaran bisa lewat GoPay. Bang. Segampang Segampang itu. Terus kasihan loh orang-orang yang Iya, makanya tuh.
Ada beberapa ya temanku juga, dia emang asli dapet centang biru kan. Asli, followers berapa? Asli. Udah puluhan ribu. Oh, puluhan ribu. Itu ya sempet agak protes. Kecewa ya? Iya. Iyalah. Karena kayak ya nggak Iya loh, akhirnya nggak ada pembeda. Bahkan fitur-fiturnya yang kita beli sama yang centang biru beneran sama. Sama loh, nggak ada fiturnya bedanya. sama. Jadi kan kita juga bingung kan, misalnya emang dari dia ini atau enggak gitu. Berprestasi beneran, akun asli atau enggaknya, berarti akun-akun palsu juga bakal bisa dong. Centang Followers biru. juga bisa beli, Bisa. likes bisa beli gitu loh. Itu sebenarnya kasihan sih emang yang kayak emang ngerintis dari bawah buat jadi. Kamu pernah ngajuin nggak centang biru? Enggak lah. Ngajuin? Oh enggak. Nggak ngajuin. Enggak ada pikiran gitu. Nggak ada kepikirannya. Tolonglah Instagram, tolong Iya, jangan makanya. lah, iyalah janganlah. Kasihan orang-orang yang benar-benar berprestasi dan akunnya itu real gitu loh. Dia kasihan loh, nggak ada pembedaan antara para Dan aku yang khawatirin juga kayak misal ada kan yang all shop gitu. Takutnya all shop yang penipu, tapi dia centang Nah, biru. itu. Instagram nggak mikir ya dari situ ya. Nah, Ngeluarin tweet aja, saingan aja sama Twitter. Itu loh centang biru mau ngurusin. itu sih takutnya ke situ. Udah lah ya, terserah itu. 10 triliun bro penjualannya. Udah sampai 10 triliun. Terus selain Instagram, kamu anak Twitter nggak? Ya, cuman ya tetap aja private. Twitter itu bisa aku nggak anak Twitter, tapi langsung lintas platform ke Thread. Iya aku juga main Thread. Main Thread juga? Main Thread juga. Baru download juga. Kayaknya Thread itu, centang biru itu muncul semenjak Thread itu ada. Karena akun-akun Thread itu langsung dapet centang biru, kalau Instagramnya centang biru. Mungkin karena Mungkin ya. Mungkin. Jadi kemarin beberapa kali yang keluar di timeline itu, timelinemu full centang biru nggak? Iya sih, kebanyakan. Kayak teman-teman gitu nggak keluar kan? Enggak. Nah mungkin karena itu biar bisa Mungkin ya. keluar. Jadi kemarin aku lihat percuma aku nge-followin Si temen-temen. orang-orang yang deket ini, tapi yang keluar malah orang yang centang-centang biru yang nggak kita follow. Ini Najwa Shihab keluar. Oke, kembali lagi ke tadi. Berarti kamu memang benar-benar sempat terjun di Iya. talent, di model. Tapi Terus berhenti. Ya Iya. karena ya itu ya berat orang tua juga karena masih kecil kan waktu itu kan. Terus juga berat di sekolah juga. Jadi ya udah. Lu juga sih, aku kayak kalau mau punya anak mau Kan harusnya kalau misalnya ya kalau pindah Jakarta ya sekolah juga di Jakarta, harus mau Iya. ikut siapa itu juga bingung. Tapi kayaknya kalau lihat kamu ya, kalau mau kamu ke Jakarta kayaknya juga nggak lama-lama juga sih. Maksudnya gampang lah untuk ke Jakarta, untuk cari link di Jakartanya. Soalnya sekarang Jakarta kamu ngerantau tanpa modal pun, tapi kamu punya privilege good looking. Udah ya? Nggak cukup good looking juga dong. Iya. Sama dia cerdas juga. Iya, maksudnya tahu lah, tapi maksudnya dari awalnya kan dari situ. Orang ngelihatnya apa? Followersmu nge-follow kamu kebanyakan apa kira-kira? Kenapa cowok selalu susah cari followers daripada perempuan? Enggak. Karena laki-laki nggak ada sesuatu yang bisa dipamerin secara physically gitu loh. Perempuan. Ada juga Contoh sih, ya. cowok sih. Malah iya, cowok juga kadang Gini loh. Bentar, langsung diserang. Bentar, gini loh maksudku. Ini ada 2 cowok ya. Cowok tanpa ngelihat scroll sampai ke bawah dia siapa atau apa, 3 postingan atas aja dia cantik, follow. Fun fact nggak? Beneran nggak? Kayak cowok ya. Cewek, kita ngomongin fisik dulu. Cewek, kamu ngelihat cowok ganteng aja wis. Cowok ganteng 3 atau 6 bar di Instagram pertama, entah dia masih belum mapan atau apa, follow nggak? Itu kan, berarti kan bener. Berarti Tapi kan menurutku kayak cewek lebih banyak lebih tinggi gengsinya buat ini kan. oh karena itu. Ya, mungkin itu sih. Lebih Iya besar kan? gengsinya. Kayak ya, pikirannya mungkin kayak masa cewek follow duluan gitu nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Masa cewek follow duluan? Enggak juga sih, enggak juga. Tapi kamu karakter orang yang ngasih fallback dengan gampang nggak? Tergantung. Tergantung kan. Berarti meskipun kita nge-follow, oke cowok nge-follow duluan nih.
para kaum perempuan ya dengerin ya. Cowok nge-follow duluan. Dia itu apakah harus effort untuk Kak fallback dong? Kita ngomongin bukan kelas selebgram ya, kita ngomongin untuk teman-teman biasa. Iya harus memang se-effort itu loh untuk mendapatkan fallbackan dari perempuan. Ayolah, kenapa sih? Akhirnya perempuan, masa istriku bikin Instagram baru 3-4 hari, 5 hari, 400 loh Instagram baru. Coba laki-laki bikin Instagram baru mulai dari sekarang, dapetin 500 aja itu baru tolong, followersku loh gak sampai 1000. Followersku nggak sampai 1000, lebih gampangan cari followers usaha daripada followers pribadi. Ya meskipun tak kemarin FYP beberapa kali ya. Jadi kemarin kamu travel ke Kalimantan, Solo, sampai Malaysia, Bali. Kayak ke Labuan Bajo gitu. Pengen banget ke sana, cuman masih belum ada waktu lah. Nggak bisa singkat soalnya waktunya. Iya. Katanya sih harus 1 minggu. Minimal. Ya minimal, ya 5 hari 4 malam gitu lah minimal. Itu belum perjalanannya ya. Aku pengen banget sih ke Labuan Bajo sama kalau aku. Nggak ada dana. Nggak. Maksudnya nggak ada waktu karena antara aku sama istriku, kan aku sibuk di wedding. Jadi kalau weekend istriku libur, akunya yang sibuk. Jadi gantian gitu. Iya nggak pernah ketemu. Kalau refreshing sendiri, rekreasi sendiri, dia yang takut kalau aku sendiri. Ya iyalah. Takut jangan ya? dibolehin ya. Ya jangan dibolehin. Mas speaker. Rekreasi bahaya. Tapi memang dulu ya suka traveling, tapi rata-rata Bali. Kalau aku lebih suka kota. Nggak tahu ya, kalau orang kan bilang pemandangan. Kalau aku lebih ke pemandangan sih. Kalau aku lebih ke kota. Contoh ke pantai suka, tapi hanya untuk apa ya? Nggak bisa lama gitu loh. Nggak tahu nggak apa. Dia suka mandi di pantai gitu nggak suka? Nggak suka. Deh, seru loh. Mandi di pantai. Aku tuh orang Makassar, Del. Aku orang Makassar. Depan rumahku Pantai. itu laut. Kalau ngomongin mandi di pantai itu kayak ya udah biasa aja. Panas iya. Iya sih. Tapi menurutmu serunya apa? Mandi dengan diliatin banyak orang? Nggak tahu ya, tapi aku nggak suka. Terus kalau di gunung, manja berarti aku ya. Aku berarti manja banget. Tapi ribet. Enggak Aku sih, kalau emang seneng banget buat naik gunung sih enggak sih. Enggak kerasa ribetnya. Masaknya Seru banget. itu seru. buat Oke, seru itu. kalau ke persiapannya juga itu seru banget. kalau ke gunungnya seru kalau masaknya. Tapi untuk mencapai Nah, itu kan yang butuh dicari. itu ya. Jadi kalau ya mungkin emang ya ada capek-capeknya, ada maksudnya perjalanannya ya pas naik. Kalau udah sampai sana itu udah kayak kebayar semua gitu loh. Jadi kayak udah hilang capeknya. Beneran, Del? Itu beneran. Kamu ngerasain itu beneran? Iya, aku ngerasain itu. Katanya kalau di gunung itu, kamu kalau mau tahu karakter temenmu, Iya tuh naik gunung. itu beneran nggak sih? Itu bener emang. Aku juga ngalamin sih. Apa? Maksudnya egoisnya. Iya banyak. Jadi kalau teman-teman maksudnya egoisnya Iya itu, tahu karakter, misalnya kita ngerti banget karakter, pengen ngerti banget ya pas naik gunung. aku ke gunung itu prewedding ya kayak. Gunung Bromo. Ini diketawain anjing. Apa itu bukan gunung? Nah gunung kan? Iya, tapi nggak ada tapi trekkingnya. bentar. Nah, aku jangan diakin. Gitu Aku kan waktu nggak ada. Kasodo, tahu Kasodo gak? Kasodo itu adatnya orang Tengger Semeru, orang Bromo. Itu kita naik, bukan naik yang trek yang susah ya, tapi ada di Bromo mulai dari kaki gunung sampai ke atasnya Oh, iya, itu. tahu. Itu naik. Iya, itu banyak. Iya kan naik tangga, Naik beda tangga. dong. Kita naik Beda ya? gunung, kemarin aku naik gunung nggak ada, tangga aja nggak ada. Jadi yang bener-bener full batu-batu. Aku berasa cemen gak sih? Cobain depan deh Dela. sekali-sekali. Camping aja deh biar. Camping pernah, Sering. camping pernah. Oh, camping pernah. Nggak sering. Tapi di underground gitu. Underground. Kenapa?
Kenapa kok nyuruh ke camp base beda? Sama tak camping sama Sama aja, cuman kan ya nggak ada proses biar ngerti, pentingnya. ya kan sama aja kayak misalnya kita udah di atas gitu, sama aja kayak gitu kan. Tapi aku pernah traveling itu camping, terus kita itu perjalanannya jauh, hampir 2 jam jalan kaki untuk cari air terjunnya di Trawas bukan Trawas, pokoknya adalah kakek bodoh. Kakek bodoh. Itu mana itu? Trawas. Tretes. Kemarin jadi dari sininya ke Tretesnya naik sepeda. Bukan sepeda motor ya? Sepeda apa? Sepeda Ontel. Sepeda ontel. Jadi sama-sama bareng-bareng sama teman-teman sepedaan. Terus kita bikin pos-pos sampai akhirnya campingnya di Tretes, di kakek bodoh itu. Itu arah ke kakek bodoh aja itu udah naik loh. Menurut aku udah dibikin sengsara kita belum naik gunung. Terus kita cari air terjunnya itu jalan bener-bener 2 jam. Jalan. Itu ngetangan aku dengan kondisi tubuhku yang sesispek ini. Sispek ini nah. Bayangin dah. Itu apa kan? Aku kalau gunung kayak enggak deh. Kamu pertama kali gimana? Pertama kali deh, yang pertama. Pertama kali. Kemana dan gimana rasanya? Pertama kali itu aku di Loroan. Daerah mana itu? Iya, Loroan. Itu di gimana ya Loroan itu? Mojokerto ya kalau nggak salah. Itu pendek kok. Jalan paling 30 menit. 30 menit? 30 menitan lah. 30 menit. Itu ya masih ada sinyal juga masih. Kan biasanya kan nggak ada sinyal kan. Berapa orang? Itu berapa orang ya? Soalnya di postinganmu cuma cewek sama cewek. Iya. Oh itu? Ya cewek itu temanku itu. Berdua aja? Enggak, berlima. Aku yang 3 cowok. Gila, anak gunung banget loh. Waktu aku lihat postingannya seorang Tari Sadela ya, yang fotonya selalu feminim. Iya, pertama kali aku upload itu banyak sih yang komen. Komen ya? Iya. Aku mau komen sungkan. Mau komen, mau gitu, save fotonya. katanya. Kenapa? Komennya apa rata-rata? Ya reply. Kan aku juga update story juga. Meragukan ya? Meragukan Dela? Iya. Dia pikir nggak suka gitu-gitu mungkin ya. Mungkin suka, tapi lebih nggak kuat atau nggak mau diajak gitu. Contoh nih. Contoh aku cowokmu seumpama. Nggak ada aku kepikiran ngajak anak seperti kamu untuk yuk jalan-jalan yuk ke gunung. Kayak nggak ada deh. Kamu tuh kayak aku ya. Dela, soalnya aku nge-treatment cewek, soalnya kenalan sama Dela ya. Ya metropolitan, maksudnya kita senengnya kayak kalau maksudnya bukan dari segi shoppingnya ya, bukan. Maksudnya lebih suka kayak gitu, nongkrong. Mungkin kuliner masih oke, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kuliner aku suka banget sih. Kayak kuliner kaki 5 ya, itu aku suka banget. Oh iya dah. Suka banget. Kamu suka mau tanya suka makanan apa, Del? Beneran kamu? Iyalah. Iya, aku malah sering makan gitu. Bahkan kayak keluar kota yang dicari makanan yang khas itu gitu loh, yang pinggir jalan. Bener-bener kaki 5 kan? Iya dong. Pakai tangan makanya? Iya loh, aku malah kalau makan ya harus kalau bisa pakai tangan. Gitu. Semua penyetan tuh aku suka. Berarti bener ya, kenal orang di Instagram itu nggak bisa kita pukul rata ngelihat secara fisik ataupun harus ketemu orangnya. Harus ketemu akhirnya aku sama Dela. Waktu pertama kali itu dulu, cuman sayangnya waktu itu pertama rambutnya pendek. Jadi sekarang kan juga rambut pendek? Ya maksudnya, terus yang kedua itu, pakai rambutnya. Oh berarti kamu suka ya? Suka. Iya, kalau aku sih nggak kepikiran ya ngajak kamu. Ini ngomongin semuanya, Fikar, PDKT sama Dela. PDKT nih, pertama mungkin kafe. Mentok kalau udah pacaran pun, ajak mainnya tetep nongkrong kafe atau wisata kuliner tapi luar kota. Tapi tetep kota, nggak kepikiran kayak Del ke Bromo, nggak kepikiran. Ya aku malah suka kayak Satu, gitu, Kak. takut dibilang modus, Del. Sebenarnya kalau kita cowok ya mau ngajak itu modus. Tapi kalau traveling mungkin kepikiran ya ngajak. Tapi nggak ke gunung, maksudnya kayak Del jalan ke pantai, kayak kita ke Malang atau apa gitu masih masuk akal. Kamu selama ini cowokmu ada nggak yang
ngajakin kamu kayak ke gunung gitu? Ya kebetulan Nggak ada. pacarku yang sekarang suka naik gunung. Oh, saya Tarse. Beda. Beda. Berarti beda. Kalau yang kemarin kan kayaknya kan nggak suka ya? Nggak suka. Suka game yang kemarin. Bentar. Ngerti banget tuh. Iya loh, ngerti banget loh. Berarti kamu itu memang bener-bener suka sama makanan pinggiran. Makanan Surabaya deh, kasih aku rekomendasi. Aku paling tahu tek, sate. Tahu tek nggak Surabaya, di Gresik banyak dan. Di Soalnya Surabaya. yang bener-bener kayak apa? Kenapa kok tahu tek Surabaya? Di mana tahu tek mana? Pak Jayan, tahu telur Pak Jayan? Balikpapan Gresik ayo. Anjing. Oh iya, kamu suka tahu tek lah? Suka ya? Kamu harus tahu itu. Itu ada satu tahu tek. Dia nggak toko, nggak apa di Gresik. Dia cuman pakai gerobak, karyawannya 5. Ya 5 ya? Karyawannya 5, itu setiap kita beli Itu di mana di Gresik? di GKB, di pusat kota. Di karyawan 5, dia itu sampai apa? Telurnya itu kerat telurnya itu sampai banyak. Dia buka sore sampai malam. Gila. Wah, Ya gila. boleh lah nanti cobain. Main. Apa namanya apa? Oh, enggak ada. Dia cuma tahu tek Balikpapan karena dia ada di jalan Balikpapan. Oh gitu. Gitu, kamu harus kalau ke sana harus makan. Nanti kalau nggak tahu jalannya kamu kontak aku aja. Oke baik. Iya kan? Nggak apa kan? Nanti kamu sama doimu, aku sama istriku. Boleh gitu ya. Iya, tapi antri dia. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, Begini. deh. Aku kepengen menyaksikan langsung Dela makan pinggiran gitu loh. Apalagi yang di itu, yang di Surabaya, makanan yang bener-bener kamu, ini mas enak banget, ini pinggiran tapi enak banget. Aku sih suka sate, bebek gitu-gitu penyetan-penyetan. Terus ada genteng mas kalau tahu. Itu mungkin ada di atletnya ada di Jakarta juga kalau nggak salah ya. Boleh deh, tak Genteng coba mas itu. itu lidah itu enak banget. Di barat ada. Gila, wisata kuliner banget. Tapi kamu nggak pernah upload ya kuliner-kuliner di Instagram? Uploadnya di second account. Oh, punya second account. Iya, tertekan enggak lah, second account aja. Tapi Instagram yang ini yang second account atau yang utama malahan? Apa? Yang Instagrammu yang aku itu yang utama atau yang malah second Oh, account? itu yang utama dong. Bener. Kayaknya aku harus nge-follow yang second account deh. Oh. Kayaknya hampir nggak itu. Kamu jarang banget salah bikin satu story. orang generasi Gen Z yang selalu menghilangkan foto profil bahkan di WhatsApp. Kenapa, Del? Ini bener-bener Indo loh. Apa ya? Gak tahu ya. Nggak bisa dibilang introvert enggak ada. Enggak, kamu bukan orang yang introvert. Introvert nggak mungkin masuk ke bar. Ya kan nemenin pacarku. Kalau nggak nemenin ya enggak lah. Gitu kan. Enggak, itu soalnya generasinya itu 2000 ke atas. Itu kebanyakan feeds-nya sedikit. Mungkin teman-temanmu juga banyak. Feed-nya sedikit. Profilnya nggak ada. Itu kenapa sih? Nggak ngerti juga sih. Ya emang aku jarang nggak pengen aja gitu. aja So sih eksklusif. Apa biasanya? So eksklusif gitu ya? Enggak, laki-laki perempuan sama aja kayak gitu. Tak lihat pasti kelahiran tahun-tahun 2000-an. Kalau kamu enggak, kenapa dihilangin? Nggak apa-apa, pengen aja Pengen aja. sebenarnya. Iya, pengen aja. Nggak ada pikiran atau apa. Enggak. Dulu kamu sempet ini nggak sih nge-private Instagram gara-gara something yang Iya, orang itu? Kenapa itu? Kamu belum cerita sepenuhnya itu. Iya, jadi tuh mungkin lagi zamannya pinjol dulu ya. Mungkin. Sumpah, wajahmu mau dipakai pinjol Aku nggak maksudnya? ngerti. Mungkin atau kan ada kontak darurat kalau nggak salah ya. Oke. Kalau mau ngajuin itu ya, mungkin ada itu juga. Terus karena yang pakai kontak daruratku nggak bayar, terus jadinya larinya nyerang ke aku gitu sih. Aku mikirnya gitu. Karena kayak bayar hutang kayak gitu. Sumpah digituin? Iya. Tarisa, Dela, ternyata suka pinjol. Enggak lah, gila. Enggak. Maksudnya pernah dipakai dapat penipuan gitu. Iya lah bahaya. Kemarin orang tua aku dapat ini, bukan pinjol tapinya. Undangan-undangan yang sekarang itu dikirim undangan ternyata itu loh apa yang nanti ATM-nya kena bro 10 juta hilang. Itu orang lain nggak?
Jadi orang tua aku yang ngirim, Terus? ngirim undangan. Jadi nanti dia ngirim itu untuk ini loh, untuk biar dia bisa masuk account WhatsApp-nya. Jadi ketika kita ngeklik undangannya, Serem ya. WhatsApp kita keluar. Lah itu dia bisa akses itu semua WhatsApp kita. Tapi setelah itu udah selesai. Sekarang udah selesai. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Mungkin udah dibayar ya mungkin ya sama pihak yang Tapi berapa sih? apanya? Tahu nominalnya? Oh nggak tahu dong, nggak tahu. Oh cuma disuruh bayar Iya, aja. kayak bayar gitu aja. Bodoh banget itu ya. Oh ngerti. Bego loh. Kita sekarang lagi ngomongin soal percintaan. Aku sebenarnya dari tadi itu mau menanyakan soal ini loh. Karena awal kali itu yang selalu aku pertama kali kenal Dela ini langsung dihebohkan dengan percintaannya secara nggak langsung. Oh gitu. Ketemu yang di sini, kamu lagi cekcok. Enggak dong. Iya, kamu lagi. Enggak. Yang cekcok cuman yang di Bukan cekcok secara langsung. Kamu bilang kalau kamu itu sebelum di Milo Space, kamu itu bilang kalau biarin mas. Apa ya waktu itu kamu bilang biarin itu emang kayak gitu anaknya. Dan aku sampai bilang, aku di sini tuh aku bilang, Del aku nggak enak sama. Ya kan, aku bilang kan, aku nggak enak sama. Gak ada apa-apa ya emang Tapi emang antara aku agaknya- sama dia aja. Tapi orangnya emang pendiam ya. Kalau ketemu sama orang baru. Pendiam mungkin ya. Dia dingin orangnya. Iya kemarin Oh, aja. Berapa? Ya? 16 derajat kayak kemarin. Dingin banget itu. Emang orangnya dingin. Orangnya dingin. Bahkan dia sama orang deket juga kalau nggak yang deket banget Banget, gitu dia dingin. Cewek maupun cowok dia dingin orangnya. Tapi sekarang udah Ya use as a friend. Tuh. keren, masih kontak. Tapi nggak dibolehin sama yang sekarang. Kenapa? Ya as a friend dengan Ya biasa aja karena ya Oh. kalau misal chat pun ya chat yang wajar. penting, ya wajar aja. Udah kayak teman banget sih sama kemarin. Del, itu yang ngajak kamu ke bar. Itu udah lama banget itu. Oh, bukan itu? Bukan dong, bukan beda. Oh beda. Beda bukan. Dia sebelumnya yang Sebelumnya. kemarin tuh. Di sini tuh Surabaya kota besar. Tapi kalau melihat cewek dengan pergaulannya yang hampir mirip dengan Jakarta, Itu selalu udah disalahkan. Ya, nah dipikirnya ya jelek. Dipikirnya aja jelek. gitu loh. Bahkan kayak Hijab baju jelek, yang mungkin baju yang agak kebuka dikit gitu ya udah diomongin kan, gampang banget diomongin kan. Aku suka. Aku suka dan aku nggak akan mau ngomongin itu ya. Gitu loh. Oke, yuk jangan berhenti upload. Perempuan-perempuan jangan berhenti untuk upload itu. Itu fashion modis itu, nggak apa-apa. Kan dia, Oh. dia mau terserah dia mau pakai baju apapun apa-apa. kan gitu. Orang tuanya aja nggak ngelarang gitu kan. Itu aja sih. Iya sih. Tapi Iya, kamu mau lihat atau benar, enggak, benar, udah benar. gitu loh. Benar. Gak masalah lah. Ini lucu ini, sumpah. Jadi banyak orang yang kenapa kok tanya aku nggak minum. Aku itu berkali-kali punya urusan untuk di bar ataupun itu. Kenapa aku nggak minum? Ada 2 kejadian. 1, gara-gara aku pertama kali tahu alkohol, itu alkohol dengan bau yang nggak enak. Padahal banyak minuman-minuman yang alkohol tapi enak. Karena aku udah dari awal taunya alkohol itu nempel di badan bau nggak enak. Yang tak pikir waktu itu kalau aku minum, aku pulang, aku harus tidur mana, nanti orang tua aku tahu kayak gimana. Yang pertama. Yang kedua, pertama kali aku kumpul sama teman-temanku minum, aku ada ngelihat temanku itu sampai mabuk parah lah. Dan dia ngelakuin tingkah laku yang konyol. Akhirnya dijadiin badut-badutan lah dalam satu kumpulan itu. Aku tuh selalu mikir, aku ini kalau mabuk, kan katanya setiap orang dengan pribadinya masing-masing, kalau lagi mabuk itu kadang-kadang tergantung, kalau kita lagi galau ya kadang-kadang Iya. gak karu-karuan lah. Makanya itu kenapa aku milih kayak kan ada kan orang banyak yang kalau dia lagi sedih, lagi galau, lagi misal contoh putus cinta dia larinya ke minuman. Kalau aku sih ya jujur aja aku enggak sih. Enggak Karena ya? enggak. Karena ya udah kalau misalnya emang lagi nongkrongnya ya sama teman-teman gitu lagi minum ya udah gitu lagi seneng-seneng aja, buat have fun aja. Tapi Itu- yang penting ya tahu batasan. Tahu gitu. batasan gitu Jangan ya. sampai mabok gitu aja udah. Lah itu aku akhirnya takut karena bener-bener ngeliat temenku gitu. Aku cuman kebayang, gila wajahku like semua kalau anehnya mabuk jadi apa ya? Maksudnya aku akan jadi apa? Akan melakukan apa? Karena temenku, 2 temenku, 1 sampai dia joget-joget parah di tengah jalan.
Iya, Aduh, ini yang kedua ini, Pak. Yang kedua ya, aku ngelihat dan aku jagain dia bener-bener. Cewek. Ayo coba tebak apa yang dia lakuin coba. Menurut aku nggak akan sebut siapa, kan aku nggak sebut siapa namanya. Coba tebak apa yang dia lakuin coba. Dia teriak nangis gitu. Teriak dia teriak kalau dia aku gimana ya cara nulungin orang yang kayak gini tuh kayak gimana coba. Fun fact itu, makanya banyak teman-teman kalau kamu niat having fun tapi kamu ngajak cewek, bullshit. Ayo siapapun laki-laki. Bener. Dulu itu di fotografi 2017 itu jelek banget image-nya. Dan aku pernah satu kali ngurusin foto nude. Oh, sempat pernah. Satu kali. Dan bener-bener istriku tahu. Tenang, istriku tahu. Istriku tahu, aman. Di hotel bener-bener foto nude. Yang bikin aku kaget adalah, contoh ya, kamu aja semalam kalau nggak salah. Kemarin sore yang kamu tanya, Mas bajuku apa? Itu aja, aku sendiri aja malu loh, atau kayak apa kalau ditanyain, nggak usah, biasa aja gitu. Tapi waktu di foto ini ya, mungkin kalau orang udah terbiasa ya, nyuruh model untuk buka bajuku kayak nggak ada beratnya gitu loh ngomongnya, kayak ya apa, ngomongnya gimana? Sorry ya, Mbak. Ya apa? Aku loh meraktekin ya loh nggak bisa sampai sekarang. Terakhir kamu e-sport. Iya, sport. Itu bertahan paling ya setahun mungkin ada. Berapa? Berarti setahun di e-sport. Setahun. Ini topik terakhir Jalan ya? setahun ya, jalan. Topik terakhir, aku penasaran sama dunia e-sport. Ini topik terakhir, nggak apa-apa. Ya nggak Kamu banyak tahu ya, nggak banyak paham tentang e-sport. Nggak apa-apa, aku juga pernah bikin e-sport. Aku dulu pernah cerita. Oh iya. Aku pernah cerita bikin e-sport dengan manajemennya. Waktu itu aku modal beberapa, ya ternyata asik, cuman aku nggak suka game. Tapi nih, ngomong-ngomongin kamu di e-sport sebagai BA e-sport Surabaya. BA e-sport, iya. E-sport Surabaya, bukan Sidoarjo ya? Bukan. Surabaya. Kenapa kok tertarik? Karena sebenarnya aku juga suka game kan. Aku juga waktu itu sempat aku sering main PUBG, cuman walaupun belum jago. Oh iya. Cuman main. Sampai sekarang nggak sih? Enggak. Game itu salah satu alat. Sebenarnya. Kalau versinya dia bisa selingkuh lewat apa? Gojek sama itu. Tolong istri-istri, itu game juga bisa. Bahaya. Serius loh, kan dia bisa toh. Males cecetan nih, ayo main game bareng, nggak peduliin masalah, yang penting komunikasinya sama si itunya, si doinya. Iya banyak juga sih kayak gitu kan. Oh iya deh. Kamu pernah dimodusin sama anak e-sport nggak? Nggak pernah. Nggak tertarik sama anak Ya, e-sport? karena waktu itu aku juga punya pacar kan. Oh iya, yang waktu itu pulang itu ya, balik itu ya. Waktu itu mobilnya dia lah lagi yang dibawa, Mas. Kayak nanti dikat, serem Mbak, nanti dikat. Tapi itu beneran mobilmu kan? Iya mobilku. Tak kira dibawa kabur. Gitu. Berarti kamu suka game PUBG? PUBG. Suka PUBG? Terus akhirnya ya masuk banyak e-sport. teman-temanku juga kan ya emang punya manajemen sendiri kan. Maksudnya ya main Itu games serius? juga kan. E-sport serius? E-sport serius. Itu. Ada kantornya gitu? Ada dong. Ada Kan tahu kan sekarang kayak apa gaming house. game house-nya. Iya ada. Sekarang kan ada sih anak-anak bikin Cuman- clan aja, cuman terus clan habis aja itu kan. udah ikut dijadiin Bener. e-sport. Kalau yang di aku tuh enggak. Ya ada Enggak. BA-nya, ada manajernya, ada bosnya juga, ada gaming house-nya juga. Chinese nggak? Apa? Yang punya? Iya. Enggak dong. Enggak. Kamu dimasukin divisi BA. BA. Tugasnya apa? Dan main game, Enggak, BA itu lebih ke konten aja sih. konten aja. Iya, buat konten aja. Mungkin ya. Ada nggak BA yang nggak bisa main game? Ya ada. Ada juga. Atau nggak tahu sama sekali tentang game? Oh enggak, mungkin enggak ya. Enggak ya? Enggak ya. Tahu yang ya? penting dia ngerti aja dan bisa mainnya walaupun nggak jago. Nggak jago. Yang penting dia bisa main. Apa aja tugasnya BA? Oh iya ada. Aku punya adik ketemu gede.
namanya itu Tania, dia juga jadi BA e-sport Malang atau kalau enggak Surabaya gitu. Jadi dia itu tugasnya streaming berapa jam, bener? Buat konten itu, keperluan konten kan. Keperluan konten. Di streaming juga sambil main. Kalau kamu sendiri apa aja? Kalau aku sendiri Daily activity-nya apa aja? waktu jadi BA itu, Iya. ya konten aja sih, konten, bikin konten, mikir konten. YouTube-nya dia? Iya. Kamu juga ada? Iya, aku. Untuk jadiin konten itu Bahkan tadi? dia timeline IG-nya itu ya, Ada timeline-nya juga? Iya. Wih keren, e-sport. Kalah kita juga ada. ya mungkin termasuk manajemen e-sport yang Cukup serius sih. ya, Iya, cukup kalau serius. yang tempatku tuh. Harus Sering nemenin main. followers main game ya. Lucu-lucu gak sih followers? Iya, lucu lah orang-orang itu. Nggak mikirin menangnya ya? Enggak sih, fun aja, main fun aja. Ada berapa Perluan BA konten. di sana? 2 orang. Cuma 2 aja. Oh yang tadi tuh. Siapa Itu satunya? temanku sendiri, ada Alifta, temanku sendiri. Alifta. Halo Alifta. Itu sistemnya kontrak. Di kontrak Selama? selama ya setahun itu, cuman Enggak, per sampai kontraknya tahunan, bulanan? bulanan sih. Bulanan. Bulanan. Ya, asik ya. Sebenarnya nggak apa-apa Del di e-sport. Nanti kamu cari jalur lainnya. Ya karena emang bukan akunya yang ada masalah sih, emang manajemennya Oh. lagi turun Oke lah. gitu. Manajemennya Lagi turun. Akhirnya kamu. di stop. Oh di stop. Semuanya, semua BA. Iya. Tapi playernya Playernya sempat ya stop udah nggak ada sekarang. bukan karaktermu suka dengan anak e-sport ya. Meskipun gajinya gede ya. Oke. Enggak ya. Yakin. 40 juta per bulan belum streaming YouTube-nya. Gila. Ya sudah pernah sama anak yang suka game ya. Walaupun Iya, ditinggal sibuk main game terus. walaupun belum iya yang kemarin kan main game juga, ikut klan juga, ikut manajemen juga sempat. Tapi kalau next kedepannya ada tawaran e-sport lagi? Sebenarnya oke aja sih, seru sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau ada. Kalau disuruh milih, ini nggak ngomongin hukum, e-sport, model, atau belajar acting, karena kamu udah punya privilege-nya ini. Karena aku dua-duanya udah pernah BA sama apa namanya model. Pengen coba terjun ke acting sih. Ya. Ada tawaran nih, short movie gitu. Karena belum pernah, Oh, jadi karena belum pengen pernah. aja, pengen coba aja. Ya Kamu bisa acting biar nangis, biar bisa. Gak tahu. Bisa acting nangis Karena gak? belum pernah sih, belum pernah Iya. nyobain. Tapi kayaknya kalau Dela dikasih peran-peran yang ibarat bawang putih, bawang merah gitu. Bawang merah, bawang merah kayaknya. Kayaknya Kenapa bawang bawang merah. merah? Iya, kayaknya Kenapa bawang merah. muka jahat? Ibaratnya kayak kalau ibaratnya jadi contoh nih, ada adegan satu hubungan terus ada orang ketiga. Kalau aku jadi sutradaranya ya, kamu jadi orang orang ketiga. Aduh Dela, ternyata banyak beberapa hal yang nggak sama dengan apa yang aku lihat, dan ternyata asik juga temenan sama Dela. Belum sih, belum keseluruhan. Belum. Harus berteman lebih. Ya kan kita juga udah lama nggak ketemu kan, Nggak jadi ketemu. mungkin Lebih dekat lagi. Kapan-kapan kebar yuk, Del. lah. Kebar. Dia punya cowok, aku sama istriku kebar. Apa sih? Mikirnya loh. Kebar, maksudnya kebar bareng, kita main kebar. Kalau kita nongkrong di kafe cuma sampai jam 9 ya, Del. Otomatis kita opsinya kebar. Kan juga di bar kan Nggak harus minum. Benar. Nah, pesan orange juice. Kapan-kapan Atau dijadwalin hoti, ya. ya kan? Hoti. Oke, terima kasih Dela sudah mau ngobrol-ngobrol dan membuka beberapa obrolan-obrolan yang cukup seru, mengenal. Jadi teman-temanku yang penasaran dengan model yang dulu, yang rambutnya pendek itu, nah ini Tarisa Dela yang penasaran, udah tahu semuanya. Jadi jangan pernah memikirkan atau menilai orang dari stereotip. Harus kenal lebih dekat dulu ya, Dela. Harus kenal lebih dekat, baru kamu bisa ngejudge kayak gimana orangnya. Oke, terima kasih Dela, terima kasih.